Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan aku. Nah, hari ini aku nggak akan buat video tutorial seperti biasanya ya teman-teman, tapi aku akan kasih tips and tricks buat teman-teman skripsiwan skripsiwati. Gimana sih caranya ngerjain skripsi tepat waktu dan juga cepat dengan hasil yang memuaskan. So, jangan lama-lama lagi, langsung aja teman-teman saksikan video berikut ini terkait penjelasan skripsinya. Dan jangan lupa berdoa buat teman-teman yang lagi menghadapi skripsi. Tetap semangat, selalu optimis, dan percaya tentang kemampuan diri kita masing-masing. Oke, good luck teman-teman. Kita masuk ke pembahasan terkait dengan cara menyusun skripsi supaya cepat selesai dan pastinya lulus tepat waktu. Nah, teman-teman, kalau kita mau menyusun skripsi, pastinya kita harus punya topik atau pembahasan yang akan kita angkat dalam skripsi kita. Nah, untuk itu teman-teman bisa menentukan topik apa aja yang akan teman-teman angkat terkait dengan skripsi teman-teman. Misalkan nih, teman-teman bisa lihat kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita, apakah ada permasalahan tertentu baik dari bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Misalkan nih ada faktor kemiskinan. Nah, kalau teman-teman yang berasal dari ilmu sosial, bisa tuh angkat kemiskinan yang dialami misalkan rakyat menengah bawah. Nah, kebetulan kan aku pendidikan, jadi aku skripsiku tuh berkaitan dengan pembelajaran gitu. Setelah menentukan konten, teman-teman bisa menentukan sasaran dari konten yang teman-teman angkat itu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sasaran itu adalah subjek yang akan dijadikan sebagai narasumber atau tempat kita mengambil data atau pernyataan yang nantinya akan kita olah melalui penelitian skripsi ini. Misalkan nih, kalau teman-teman mengangkat judul kemiskinan, otomatis sasaran yang kita tuju adalah rakyat-rakyat kalangan miskin atau kalangan menengah ke bawah seperti itu. Kalau misalkan teman-teman angkatnya pembelajaran, berarti sasaran kita adalah guru kalau nggak siswa. Selanjutnya, teman-teman harus menentukan strategi yang akan teman-teman lakukan untuk melaksanakan skripsi. Misalkan, kalau aku sih setiap bulan aku tulisin target bulan ini aku harus sampai beberapa, terus kemudian ngambil datanya itu ketika berapa bulan pengerjaan, terus nanti aku harus selesai skripsi itu di bulan keberapa, seperti itu, supaya semuanya itu berjalan dengan lancar dan ada runtutannya. Kemudian teman-teman juga harus mencari referensi terkait dengan judul yang akan teman-teman ambil. Jangan sampai judul yang teman-teman ambil itu tidak ilmiah atau berdasarkan dengan pendapat teman-teman sendiri. Jadi harus cari referensinya menurut penelitian terdahulu tuh konten yang teman-teman ambil tuh gimana sih, terus hasilnya gimana sih, apakah masalahnya sudah terjawab atau tidak. Nah, kalau masalahnya sudah terjawab, otomatis teman-teman harus cari judul lain yang masalahnya tuh belum terjawab, supaya kita tuh penelitian menghasilkan sebuah jawaban atau solusi dari permasalahan tersebut. Terus kemudian teman-teman juga harus memikirkan kepentingan dari topik yang teman-teman angkat. Ini penting banget dan pasti akan ditanyakan pas teman-teman itu menghadapi sidang skripsi gitu. Jadi pentingnya apa sih teman-teman melakukan penelitian ini? Jangan sampai teman-teman udah melakukan penelitian, membuang-buang waktu, mengambil data dan lain-lain sebagainya, ternyata topik yang dihasilkan atau informasi yang dihasilkan itu sebenarnya nggak penting atau masyarakat sudah mengetahui terkait itu, seperti itu. Jadi perlu dipikirkan lebih dalam ini kepentingannya apa dan bedanya dengan penelitian-penelitian terdahulu itu apa. Nah, ini juga akan menjadi keunggulan tersendiri bagi penelitian teman-teman dibandingkan penelitian terdahulu. Walaupun misalkan penelitian kita itu lebih sederhana dari penelitian terdahulu, tapi kalau data kita yang dihasilkan itu lebih baik dari yang lebih dahulu, itu bisa aja dijadiin referensi untuk kajian penelitian selanjutnya oleh para peneliti lain, seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya ini ada rules penelitian gitu atau alur penelitian yang udah dijelasin sebagian di awal tadi. Nah, ini tuh yang pertama-tama, ketika kalian melakukan penelitian skripsi, pasti teman-teman perlu menentukan topik penelitian yang akan diangkat. Nah, setelah itu teman-teman juga harus mencari referensi terkait topik yang akan teman-teman angkat dan tentukan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kira-kira teman-teman itu ingin mencari jawaban atau solusi atas masalah apa sih, dari isu apa sih yang ada di lingkungan ataupun yang sedang booming saat ini.
Kemudian teman-teman juga harus menentukan timingnya tuh gimana. Awal kita menyusun skripsi di waktu apa, kemudian saat mengambil data itu di bulan keberapa atau di pekan keberapa. Terus kemudian nanti teman-teman harus udah lagi nyusun pembahasan itu di bulan berapa gitu. Jadi nanti ketika ada pembukaan sidang terkait metode, teman-teman bisa ikut sidang metode, dan kemudian ketika ada sidang akhir, teman-teman juga bisa daftar sidang akhir karena timingnya itu sudah sesuai dengan ketentuan penyusunan skripsi yang ada di universitas teman-teman semua. Nah, kemudian setelah kita menentukan timingnya, teman-teman juga harus menentukan data apa aja sih yang ingin teman-teman ambil. Misalkan nih kayak tadi terkait dengan isu kemiskinan yang ada di sekitar kita. Nah, pasti teman-teman membutuhkan data taraf kemiskinan kan. Nah, data taraf kemiskinan itu bisa didapatkan dengan cara survei ataupun kita menyebarkan angket kepada masyarakat atau warga-warga yang berada di tempat lokasi teman-teman melakukan penelitian seperti itu. Atau misalkan teman-teman sama kayak aku di bidang pendidikan, jadi teman-teman mau mengukur kemampuan siswa saat belajar. Nah, kita bisa gunakan soal untuk menguji kemampuan siswa terkait dengan materi tertentu sesuai dengan bidang ilmu yang kita ampu, seperti itu. Jadi kita harus tentuin dulu kita mau ngambilnya apa, supaya alat yang kita gunakan untuk mengambil data juga sesuai dengan data yang kita inginkan. Kemudian setelah teman-teman menentukan datanya mau diambil apa aja, teman-teman juga harus menentukan kira-kira nanti skripsi kita itu ingin menghasilkan apa, hasilnya itu ingin seperti apa gitu, data yang dihasilkan itu ingin seperti apa. Misalkan tadi teman-teman mengangkat tentang kemiskinan, otomatis teman-teman ingin menemukan informasi kenapa sih bisa orang-orang tuh banyak yang miskin gitu, apakah ada faktor lain. Nah, itu akan dimunculkan di dalam pembahasan kita dan juga kesimpulan kita. Oh, misalkan orang-orang tuh masyarakat kalangan menengah ke bawah itu mayoritas adalah masyarakat dengan kategori ekonomi yang miskin karena masyarakat pada kategori tersebut misalkan taraf pendidikannya rendah atau bagaimana. Seperti itu harus jelas arahnya tuh skripsinya ingin menghasilkan apa. Atau teman-teman yang bidang pendidikan bisa dilihat, misalkan teman-teman ingin mendapatkan data kemampuan berpikir kritis siswa, otomatis yang teman-teman cantumkan dalam tujuan penelitian teman-teman dan juga alat yang digunakan ya terkait dengan alat ukur untuk memunculkan kemampuan berpikir kritis siswa, sehingga nanti hasilnya itu akan mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa itu sampai mana, tarafnya tuh apa, kategorinya tuh masuknya kemana, seperti itu. Oke, sekian dari aku, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman dapat info menarik dari channel ini setiap saat. Terima kasih. Wassalamualaikum.